Para pengamat kebijakan publik atau mereka yang sedang meriset dinamika dari opini publik itu menganggap bahwa ada permainan baru, yaitu upaya untuk mengalihkan isu bahwa bencana Sumatera itu adalah akibat dari eksploitasi yang berlebih, eksploitasi yang merampas hak rakyat, eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jadi sebetulnya mereka yang memberi kritik dengan cara riset maupun dengan cara hati nurani sama-sama memberi poin pada kebijakan publik. Tentu tidak mungkin disurvei untuk menemukan berapa persen publik Indonesia yang merasa bahwa pemerintah sudah berprestasi, sebaliknya berapa persen yang belum menganggap itu belum berprestasi. Tapi sekali lagi, yang diucapkan untuk memberi kritik maupun yang diucapkan untuk memuji itu datang dari keinginan untuk mempercepat proses mitigasi itu. Jadi tidak perlu andalkan lembaga survei untuk mengatakan ya pemerintah sudah berhasil, ya bagus juga. Tetapi 2-3 orang yang tetap melihat sudut lain yang menganggap ini terlalu lama, atau juga masih banyak para kritisi yang menyayangkan kenapa Presiden Prabowo tidak mengambil langkah untuk kita bantuan internasional dengan segala macam alasan, itu juga harus didengar. Sekali lagi kita ada di dalam situasi yang seolah gelisah tuh, sehingga orang merasa ragu. Bagaimana kalau mengucapkan kritik yang jujur tiba-tiba diancam, di-doxing atau dipersekusi, kan itu nggak fair tuh. Jadi kelihatannya Presiden Prabowo kurang mendapat informasi. Mungkin mereka yang di sekitar Presiden Prabowo menganggap bahwa Presiden harus dilindungi dari informasi yang negatif, dan itu berbahaya tuh. Kita bisa anggap bahwa di dalam urusan bencana Sumatera itu harus jujur katakan bahwa Presiden memperoleh negatif impression, dan itu bisa dilihat di dalam pembicaraan di sosial media. Justru itu yang harus memecut dan memicu kejelasan dan sebetulnya wisdom dari pemerintah diuji justru ketika mengalami banyak kritik. Dan kelihatannya kritik tidak akan berhenti itu. Dia akan terhubung lagi dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ketika kritik itu dibungkam, dia akan dihubungkan lagi dengan semacam model kepemimpinan Orde Baru yang anti kritik, dan atau model kepemimpinan selama Presiden Jokowi berkuasa di mana undang-undang ITE itu menelan banyak korban. Jadi sekali lagi harus dibedakan bahwa apa yang diucapkan melalui kritik itu adalah hak asasi manusia atau hak dasar warga negara. Kenapa? Ya karena warga negara yang mengalami impact dari kebijakan yang buruk dari pemerintah.